Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut disalurkan melalui Base Ops TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta. Bantuan 50.000 bantuan paket sembako dari Presiden Prabowo Subianto sudah dikirimkan untuk membantu korban gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menegaskan akan melakukan penanganan secara tepat dan juga cepat. Presiden juga telah menugaskan beberapa pejabat pusat untuk berada langsung di Labuan Bajo dan Maumere. Sementara itu, sejumlah penerbangan dari Kupang menuju beberapa wilayah di Flores dibatalkan dampak dari gempa magnitudo 7,7 di NTT. 126 penumpang terdampak. Penerbangan yang melayani rute Kupang ke ND harus dibatalkan. Tertulis alasan cuaca buruk pada papan informasi keberangkatan. Alhasil 126 penumpang terdampak akibat pembatalan ini. Beberapa penerbangan lainnya juga harus dijadwalkan ulang mengingat kondisi beberapa bandara di Flores yang terdampak akibat gempa yang terjadi kemarin. Dan informasi terkininya saudara kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Andika Pratama di Bandara El Tari Kupang. Bene, penerbangan mana saja yang kemudian hingga saat ini masih dibatalkan di Bandara El Tari? Ya, Bremana dan juga saudara, memang saat ini saya tengah berada di Bandara El Tari Kupang, di mana tadi pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami dari tim Jakarta baru saja sampai di Bandara El Tari Kupang dan kami mendapatkan informasi bahwa beberapa penerbangan dari Kupang menuju ke Flores ini harus dibatalkan maksud kami ataupun dijadwalkan ulang. Di mana kalau kami tadi melihat di papan informasi memang tertulis bahwa alasan dibatalkannya adalah cuaca buruk. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pembatalan dan penjadwalan ulang penerbangan dari Kupang menuju Flores, saya sudah bergabung dengan Kepala Departemen Layanan dan Operasional PT Angkasa Pura Bandara El Tari, ya ini Dedi Sumardi. Mas Dedi, boleh kami tanyakan terkait dengan beberapa pembatalan dan juga penjadwalan ulang beberapa penerbangan pada hari ini. Ada berapa saja, Mas? Oh ya, dapat kami informasikan bahwasannya untuk hari ini beberapa penerbangan dari Bandara El Tari yang menuju ke beberapa tujuan di Pulau Flores itu hari ini ada 4 total. Dengan tujuan ND itu di pagi dan di siang hari 2, dan dengan tujuan Ruteng dan juga Bajawa. Nah, total berarti di hari ini itu ada 4 flight yang secara keseluruhan itu tercancel. Secara keseluruhan itu jumlah pax-nya kurang lebih ada di sekitar 180-an. Dari ND itu sekitar 58, untuk yang di pagi dan di siang harinya juga di 58 penumpang. Lalu dengan tujuan Ruteng ada sekitar 56 dan tujuan Bajawa ada sekitar 46 penumpang yang hari ini mengalami cancel dikarenakan untuk bandara beberapa tujuan di Pulau Flores ini mengalami beberapa hal sehingga dari pihak maskapai mengambil kebijakan untuk tidak menerbangkan pesawatnya ke tujuan beberapa bandara di Pulau Flores tersebut. Tapi Mas Dedi sendiri menerima informasi bahwa beberapa bandara di Pulau Flores ini mengalami gangguan atau seperti apa? Sejauh ini memang dalam prosedur penerbangan, bandara-bandara yang ada di Pulau Flores ini memang tidak menyatakan close gitu. Cuman untuk kebutuhan terhadap bagaimana maskapai itu adalah kebijakan terhadap maskapai. Demi keselamatan dan kenyamanan, maka maskapai mengambil keputusan untuk tidak melakukan penerbangan ke beberapa bandara yang terdampak. Dikarenakan komunikasi kami dengan maskapai, mereka menyampaikan bahwasannya masih terjadi gempa-gempa susulan sehingga ada kekhawatiran untuk tidak menerbangkan penerbangan ke beberapa tujuan di Pulau Flores tersebut. Artinya Mas, untuk dari operasional bandaranya sendiri memang masih beroperasi, namun dari maskapainya yang tidak bisa untuk mendarat di sana ya Mas? Betul, secara keseluruhan untuk bandaranya memang masih beroperasi, namun dari pihak maskapai menyatakan bahwasanya ada hal kebijakan yang harus mereka ambil untuk demi keselamatan kenyamanan tadi, dikarenakan tadi itu ada beberapa kali informasi yang mereka dapatkan. Ini kan pihak maskapai masih intens melakukan komunikasi setiap jam, setiap waktunya untuk memastikan bagaimana kondisi bandara tersebut untuk bisa diterbangkan. Maka dalam hal ini untuk hari ini pihak maskapai terutama yang beroperasi di hari ini di Bandara El Tari yaitu pihak maskapai Wings Air memutuskan untuk tidak melakukan penerbangan ke beberapa bandara tadi di Pulau Flores tersebut.
Pak, tapi sejauh ini ada kejelasan sampai kapan bandara-bandara di Flores ini ditutup atau seperti apa? Sejauh ini untuk informasi atau keputusan terhadap sampai kapannya memang belum ada. Seperti hari ini dapat kita informasikan bahwasanya ada satu bandara di Pulau Flores yaitu dengan tujuan Maumere dari Bandara El Tari itu beroperasi dengan 2 maskapai, yaitu hari ini ada Wings Air dan juga ada Nam Air. Jadi secara keseluruhan memang kami dari pihak maskapai juga dari pihak bandara dengan pihak maskapai melakukan komunikasi intens setiap waktu setiap jamnya untuk memastikan apakah beberapa penerbangan baik esok hari ataupun di hari-hari berikutnya untuk bisa memastikan ke pengguna jasa apakah tetap bisa terbang atau tidaknya. Kemudian ini kan tadi Mas Dedi bilang ada 158 penumpang yang terdampak akibat pembatalan hari ini. Ini untuk kedepannya dari Angkasa Pura Bandara El Tari sendiri akan seperti apa? Oke, baik. Sejauh ini memang kami dalam kondisi hari ini, di mana ada beberapa pengguna jasa atau sekitar 150-an kurang lebih tadi itu yang tercancel dengan beberapa tujuan, itu kami mengkomunikasikan dengan pihak maskapai, skema-skema apa yang diberikan kepada pengguna jasa, dan dapat kami informasikan bahwasanya hari ini ada beberapa skema yang diberikan, yaitu satu yang dengan skema refund, ataupun skema reschedule. Reschedule bisa di besok hari atau tergantung kepada pengguna jasanya. Dan hari ini ada beberapa juga pengguna jasa dengan beberapa tujuan tadi mengalihkan rutenya. Ada yang memilih untuk bertujuan dengan mengalihkan rute ke Larantuka. Iya. Terima kasih Mas Dedi atas kesempatannya. Silakan menjalankan aktivitasnya kembali. Ya, saudara, tadi wawancara saya bersama dengan Deddy Sumardi begitu ya, Kepala Departemen Layanan dan Operasional Bandara El Tari Kupang, di mana tadi menyebutkan bahwa sebenarnya bandara-bandara di Pulau Flores ini masih beroperasional statusnya, namun memang dari pihak maskapai yang menentukan apakah memang menyanggupi untuk mendarat di bandara-bandara tersebut. Bagaimana kembali ke studio? Baik, 4 penerbangan hari ini dibatalkan dari Kupang menuju beberapa tujuan di Flores. Terima kasih Benediktus Aditya dan juga juru kamera Andika Pratama dari Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur.